Lada dala bung rasibuk rasibungi laki tuk laki brung. Olala ola beng olalala bola beng olala ola beng olalala bola beng ilaki tuk ilaki blong ilaki tik ilaki blong sakeduk sakeblong ratunak sabeli blong jakuter jaku blong sandung sandung tir. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga yang saya upload ini adalah video yang membawa manfaat untuk yang upload khususnya dan yang berkenan menonton umumnya dan YouTube khususnya dan semuanya umumnya. Khusus umum khususnya umumnya jadi khusus. Nggak ada khusus, nggak ada umum, semuanya sama saja. Yang namanya manusia semuanya sama saja. Jeluk ba, gendang dung jeluk ba, gendang dung jeluk ba, gendang dung jeluk ba, rokotok kejeluk ba, gendang dung jeluk ba, gendang dung jeluk ba, gendang dung jeluk ba, rokotok. Sudah wes, pakai ciluk ba nanti kepanjangan ciluk banyak. Ciluk ba. Bagaimana lur kabarnya lur? Kabarnya panjenengan itu loh. Kabarnya bagaimana? Masih bisa? Atau enggak? Atau malah begini? Ketawa itu mbok yang sopan gitu loh, Dang. Mau dilihat banyak orang loh. Ketawa kok. Wah, ketawa yang sopan. Begini loh. Begitu ketawa itu begitu sopan. Itu sopan atau cengengesan. Saya doakan pokoknya kabarnya semuanya baik-baik saja. Sehat walafiat. Sehat jiwa raganya, sehat rezekinya, sehat batinnya, sehat. Pokoknya semuanya sehat walafiat. Kalau yang sedang sakit ya saya doakan segera sembuh. Jangan lupa berdoa dan juga yakin. Biarkan hidup ini dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita pasrahkan. Dan tentunya ya karena kita diberi hak, bahkan itu ya sepertinya diwajibkan bagi manusia itu untuk berdoa. Berdoa lur, ya toh? Ini saya nembang boleh atau enggak lur? Lihat tiap kali ketemu nembang ya saya harus minta izin. Nanti asal nembang kluntang-klunting ternyata ada yang enggak suka. Boleh atau enggak? Kalau panjenengan diam enggak jawab saya anggap boleh loh ya. Saya tanya lagi loh ya. Saya nembang boleh atau enggak? Loh, diam berarti yo
Boleh, saya nembang lo begitu. Rokoto genjen dableng, rokoto genjen dableng, rokoto genjen dableng, ulah kutir kutir, plung, ulah kutir kutir, plung, blanggem, blanggem, plung. Dulur dulur, di mana saja berada, kita hidup tentunya punya usaha, kita hidup tentunya bercita-cita, kita hidup tidak mungkin diam saja, makanya berangkatlah dengan hatimu, makanya berangkat dengan semangatmu, janganlah pernah kamu merasa pesimis, harusnya kamu merasa optimis. Pesimis itu sangatlah bahaya, optimis itu mendukung adanya, mendukung cita-citamu, mendukung percaya dirimu, optimis menggapai citamu, buanglah rasa pesimismu. Lor, janganlah ragu, hidup ini sudah ada tujuannya, capailah dengan ada pedomannya, optimislah lor mencapainya. Janganlah Anda mau dikalahkan oleh pesimis jadi halangan, harus optimis selalu saja jalannya, biar tambah apa ya? Mulus. Nembang saya ya cuma segitu-gitu saja kok. Wong nembangnya pendek-pendek, ndak mengganggu taya, ndak menambah durasi taya. Ini nanti durasi saya sampai kapan ya? Ini sudah berapa? 7 ya? 7 menit. Kemarin turun 2 menit jadi 18 menit. Sebelumnya sampai 22 menit. Bagi yang berkenan nonton sampai habis, ya saya doakan rezekinya lancar. Ya saya doakan YouTube-nya semakin maju. Ini bagi teman-teman sesama YouTuber pemula. Semangatnya jangan kendor. Dan Gedabrus kali ini adalah Bingung 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 optimis. Tentang itu lar. Ini ya ada gandengannya dengan cita-cita kita semua. Ya tak? Menggapai kesuksesan. Ya di sini, di dalam HP ini. Mencari kesuksesan di HP. Loh, ya ndak melulu HP loh, Tang. Kamu saja yang pakai HP. Wong yang pakai kamera berharga puluhan juta ya banyak. Optimis lor, optimis. Orang kalau sudah punya cita-cita, orang kalau cita-citanya dibarengi dengan keyakinan, kalau cita-cita dan keyakinannya dilengkapi dengan skill, kalau cita-cita, keyakinan dan skillnya ditambahi dengan ilmu yang dia dapatkan dari belajar tanpa henti, jadi orang yang seperti itu harusnya tidak punya yang namanya rasa pesimis. Orang bercita-cita kenceng, lurus, seret, gasret, seret. Itu adanya ya cuma optimis. Yakin. Mengucapkan kata yakin loh bisa mantap gitu, rasanya juga beda lho. Coba bayangkan ya. Yakin. Nah, dengan yakin. Ini suara membentuk suara itu ya susah loh. Latihannya sama Pak Ustadz ya berkali-kali ndak bisa. Yakin. Optimis ya. Optimis. Apa alasannya untuk menjadi pesimis itu ndak ada loh. Tujuan ada. Jelas malah tujuannya. Sukses. Meskipun definisi sukses itu macam-macam, tapi kan secara global, secara inti yang namanya sukses ya sama saja. Tercapai. Tercapai. Tujuan ada. Terus yakin ada. Terus apa lagi? Skill punya.
terus mau belajar tanpa henti. Lah itu kan sudah mendukung. Sudah komplit loh ya. Komplit atau belum ya? Ya saya anggap komplit wes. Sudah 4 toh. Sudah sekomplit itu terus masih muncul rasa pesimis. Itu kalau bukan karena unsur eksternal, ya ndak mungkin. Bisa saja dibisiki orang kanan kiri, dibully, direndahkan, dibuat percaya dirinya hancur. Kalau ndak karena gara-gara acara eksternal gangguan dari pihak luar, ya ndak mungkin. Biasanya orang yang sudah komplit bekalnya itu ya pasti optimis. Saya nanti pasti bisa mencapai. Wong saya sudah punya tujuan jelas. Kemampuan ya juga ada, bakat ya ada. Terus saya juga mau belajar terus, berguru terus. Saya optimis. Kalau dari internal pasti optimis. Jadi pesimis itu kalau ketemu dengan orang-orang yang gelembendus. Orang-orang gemblendus, kurang ajar. Kalau ada temannya punya cita-cita yang bagus, ndak didukung malah dincepkan. Dincepkan itu apa ya? Ya dibully lah, dibully. Itu namanya gemblendus, kurang ajar. Ya kalau mendapatkan bulian eksternal seperti itu ya jangan terlalu dipedulikan lho. Yang penting fokus. Ya membuat sedikit penawar juga ndak apa-apa. Contoh penawarnya itu ya kalau kita sukses itu kan biasanya kan ada hadiahnya. Ya ta? Yang namanya sukses itu ada hadiahnya. Sukses pengen kaya, hadiahnya ya kaya. Sukses pengen terkenal, hadiahnya ya terkenal. Sukses pengen menciptakan sebuah penemuan, hasilnya ya penemuan. Kita bayangkan hadiahnya saja, ya ta? Membayangkan tidak apa-apa loh ya, untuk penyemangat toh. Jadi kalau ada orang yang gembledus, membuli-buli, menghancurkan percaya diri, jadinya ya bisa sedikit kebal begitu. Belum lagi kalau nanti benar-benar berhasil. Loh, justru orang-orang gemblendus seperti itu, pengganggu eksternal seperti itu ya malah kalau bisa ya dijadikan cambuk api semangat. Nanti malah kalau sudah benar-benar berhasil, lah orang-orang gemblendus seperti itu ya, itu sebenarnya kan dia itu takut. Ya benar atau enggak ya? Saya enggak berani ngomong terlalu yakin, itu enggak berani. Biasanya orang-orang yang gemblendus seperti itu karena takut ada orang sukses. Karena dia nanti akan ngeclum, begitu. Apalagi kalau teman yang syirik. Lah, bagi teman yang suka syirik, kalau temannya berhasil atau paling tidak serius menapaki sebuah jalan yang penting, itu dia sudah kebingungan setengah hidup loh. Bagaimana untuk menggagalkannya? Itu biasa lumrah. Jadi jangan kaget. Yang penting harus tetap optimis. Pasti bisa. Beda loh ya. Kalau orang berjalan tanpa tujuan, tanpa bekal, itu yo pasti ndak kenal yang namanya optimis dan pesimis. Yo ndak pernah dengar. Lapa wong ndak punya tujuan, hanya jalan begitu. Jadi kan yo ndak ada cambuk-cambuknya. Orang yang sirik-sirik itu ndak peduli dengan orang yang ndak punya tujuan. Apa yang mau disiriki? Ya tak? Beda kalau ada orang yang jelas tujuannya, mau kemana, mau mencapai apa. Orang sirik ya berebut, mengkerubuti, berusaha menjatuhkan. Kalau panjenengan kuat, tetap kokoh, kenceng, optimis, biar jalannya semakin suas begitu. Kalau optimis, orang-orang seperti itu terlihat kecil.
Apalagi kalau nanti sudah berhasil, ya orang-orang seperti itu akan berbalik menjadi penjilat-penjilat luhur. Ini istilahnya apa loh, Tang? Penjilat luhur. Orang-orang yang gemblendus itu, kalau ada orang yang optimis, diganggu, dikerecoki biar jatuh. Kalau jatuh ya disorai. Apa saya bilang? Kamu itu ndak punya bakat seperti itu. Kamu itu ndak mungkin bisa seperti itu. Apa saya bilang? Jatuh toh kamu. Nah begitu. Kalau ada yang gagal disurai. Kalau ada yang ternyata berhasil, dia akan berbalik 181,7 ribu juta. Berbalik menjadi penjilat. Ada saja kalimatnya. Ada yang bilang begini mungkin ya, saya itu dulu itu bertingkah seperti itu sebenarnya hanya sebagai untuk menyemangati saja. Saya kelihatannya menjatuhkan, padahal itu untuk menimbulkan api cambuk, cemeti cambuk semangat. Saya sebenarnya mendukung loh dari dalam hati. Apakahnyes apanya? Yuk ndak bisa sebundah itu, Sergupo. Saya ndak berani bilang nanti kena undang-undang hak cipta. Saya ganti, ndak semudah itu Sergupo. Dulu membuli, sekarang menjilati. Ndak ada urusan, ndak ada acaranya. Ini ya tetaplah optimis menjadi seorang pembuli. Tetaplah optimis menjadi penjilat, tapi jangan menjilat saya. Begitu loh ya. Pokoknya optimisnya jangan sampai kalah dengan orang-orang yang suka menjatuhkan. Tetap kencang seret begitu. Ya kalau ragu itu wajar, lumrah. Di tengah jalan ketemu masalah itu terus muncul pikiran saya bisa atau enggak, itu lumrah. Tapi satu hal, jangan suka nekat tanpa syarat. Ada lagi nih, baru lagi loh ini ya. Nekat tanpa syarat itu ya, sudah jelas-jelas tidak mungkin ya, jelas-jelas tidak mungkin. Terus tetap lari sempoyongan tertatih-tatih menggapai tujuan yang mustahil. Itu namanya nekat tanpa syarat. Jangan ya, tetap harus bisa mengukur ya, mengukur. Mengukurnya bagaimana? Mengukurnya ya dengan mempelajari masa-masa yang sudah lalu. Dan jangan pernah keluar rel yang Anda tidak tahu ilmunya. Mau berangkat itu ya, mau berangkat mencapai tujuan, itu kan otomatis sudah punya pengalaman walaupun sedikit. Ya tak? Kerja jadi karyawan warung sate kambing misalnya, ya tak? Kan ya punya pengalaman. Punya pengalaman bagaimana cara mengiris dagingnya, milih dagingnya, nyundui itu loh. Apa itu? Ngasih tusuk itu, terus membakar bagaimana, bikin bumbunya bagaimana, kambing yang baik seperti apa, kan ya sudah punya pengalaman. Ya, terus suatu saat kok punya cita-cita mau buka warung sate kambing sendiri. Itu namanya adalah tujuan yang punya bekal, ya. Lah beda kalau jenengan tidak pernah punya pengalaman sama sekali, modal juga pas-pasan, bahkan ya pinjam bank, terus tetap berangkat bikin warung sate kambing besar tanpa punya ilmu tentang persate kambingan, tanpa punya ilmu permarketingan, tidak punya orang yang diajak untuk diskusi cari ilmunya, terus nekat bikin warung sate kambing start dari nol bahkan minus. Itu namanya nekat tanpa syarat. Ya tetap harus punya ukuran terhadap diri sendiri. Hati-hati begitu ya. Sudah
19 menit tak masuk inti ya. Nanti panjang-panjang terus loh. Kepanjangan tuh ya sebenarnya ya saya ndak enak. Masuk inti ya, intinya ada dua saja. Kalau mau mencapai tujuan, kalau mau menentukan tujuan, pastikan Anda memiliki bekal. Ya, paling ndak ya pengetahuan. Terus kenalan yang bisa dicari, didapatkan ilmunya. Terus pengalaman itu juga penting. Yang kedua, yang paling penting, kalau sudah jelas tujuannya, yakin sudah punya pengalaman, yakin sudah punya kemampuan, yakin ada yang membimbing, terus tiba-tiba ada gemblundus datang untuk merecoki, mengganggu, menghalang-halangi, anggap saja itu adalah vaksin yang rasanya mak cenul, tapi kalau berkhasiat nanti bisa membuat kebal. Ya dihubung-hubungan sedikit ya, dihubung-hubungan sedikit dengan yang ada sekarang ini, corona. Saya jadi kepikiran lho. Saya dulu vaksinnya Sinovac loh. Lah kok ternyata Sinovac ndak boleh, ndak laku dibawa ke barat. Ndak boleh pergi ke naik haji, ndak boleh. Kayak saya sudah kadung vaksin Sinovac. Ini nanti harus vaksin lagi berarti ya. Yang diterima apa itu? Namanya AstraZeneca. Saya belum vaksin itu. Apa nanti divaksin lagi atau gimana? Tetap jaga diri, jaga kesehatan, sayangi diri sendiri. Menyayangi orang lain itu sebenarnya menyayangi diri sendiri. Suatu saat kita akan bahas ya, kok bisa menyayangi orang lain berarti menyayangi diri sendiri itu maksudnya apa? Kapan-kapan saya tak ngedubrus tentang seperti itu. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk saling mengingatkan, saling mendukung, karena kita tidak bisa sendirian di dalam HP ini. Saya ini sendirian atau ada temannya ya? Ini tengah malam loh ini tengah malam loh. Ini saya ada saya sendirian ini, sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nadanya atau enggak ya? Ada nadanya biar enggak bosan. Ciluk barung nang nung nang ning nang kling ciluk baneng ciluk baneng ciluk bali coba ciluk baba le coba ciluk baba tangannya ciluk ba kelong. Ada